Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan daring kita via YouTube untuk pekan ke-9 ini. Teman-teman semua, 8 pekan lamanya kita mendesain mudah menulis karya ilmiah. Jadi selama 8 pekan ini sebetulnya kita baru membuat desainnya, baru membuat kerangka sebuah karya ilmiah, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Teman-teman semua, sebelum itu mohon saya izinkan promo dulu nih bagi yang ingin pesan buku ini, Psikologi Sukses. Silahkan Anda pesan langsung ke saya bisa. Buku penting sekali bagi Anda yang memulai karir kesuksesannya. Dari harga aslinya 100, diskon menjadi 99, seperti Asmaul Husna. Buku ini memang tebal sekali, hampir 400 halaman, jadi harganya murah, 99. Kawan-kawan semua, mari kita ingat kembali pengertian karya ilmiah ini, dan apa yang kita lakukan selama 8 pekan ini merujuk ke sini, yaitu kita mendesain karya ilmiah yang merupakan hasil pemikiran, yang merupakan ada disiplin ilmunya, kemudian yang disusun secara sistematis, ilmiah, logis, benar, bertanggung jawab. Kita akan lihat nanti mungkin via Zoom, apa bukti bahwa desain kita itu disusun secara sistematis, apa bukti desain kita itu ilmiah, logis, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar, besok. Nah, 8 pekan kita sudah mendesain ini karya ilmiah secara lengkap, pendahuluan, ya, isi, dan kesimpulan. Sudah lengkap semua ini, 8 pekan. Luar biasa, Anda memang luar biasa, cepat sekali. Nah, dengan kerangka itu sudah step pertama yang kita lakukan dalam mendesain karya ilmiah dengan 7 langkah utama, yaitu menentukan topik. Pastikan topiknya itu merupakan hasil pemikiran dan juga ada ilmunya, bukan fitnah, bukan ilmu dukun. Yang kedua, kita sudah merumuskan pernyataan gagasan. Yang ketiga, kita merumuskan ide pokok, main idea. Yang keempat, kita merumuskan ide-ide penjelas dari masing-masing ide pokok. Kemudian kita balik ke pendahuluan, yaitu merumuskan latar belakang masalah, latar belakang atau arti penting, dan yang keenam, teori atau pendekatannya, dan yang ketujuh, kita membuat kesimpulan. Inilah teman-teman yang sudah kita lakukan selama 8 pekan tadi, yang kalau teman-teman sudah jadi ini, itu terserah ke masing-masing. Apakah ini mau dijadikan sebagai esai, yang opini kalau di koran, jadikan makalah. Kalau makalah mungkin tinggal nambahkan setelah pendahuluan ada rumusan masalah di sini sebelum isi. Kalau jurnal tanpa rumusan masalah. Begitu ya kawan-kawan. Itu step pertama. Nah, apa langkah selanjutnya? Step kedua. Dan itu mengapa alasan saya meminta Anda menulisnya dalam kalimat sempurna, supaya mudah dalam melakukan step kedua ini, yaitu paragraphing. Sebelum paragraphing, saya akan menunjukkan contoh hasil step pertama desain karya ilmiah punya saya yang sudah terbit. Misalnya ini teman-teman, persis seperti yang teman-teman kerjakan dari langkah pertama sampai langkah terakhir, yaitu menentukan tema. Tema pertama saya ini mencari kematangan beragama, yang nanti judulnya itu menjadi mematangkan keberagamaan kita. Tesis statementnya ini 1 paragraf 2 kalimat. Latar belakang penulisannya ini ada 4 pernyataan, 1, 2, 3, 4. Pendekatannya ini psikologi agama, orang beragama matang adalah keberagamaan ideal. Oke, dari sini dari awal. Dalam psikologi agama, keberagamaan umat beragama demikian disebut sebagai keberagamaan yang matang. Oke. Nah, setelah itu ini desain punya saya, ide pokoknya ada 5. Ide penjelasnya ini dia. Nanti akan saya kirim ini di WAG. Ini ide pokok kedua, ini ide pokok 3, dan ide penjelasnya.
ini ide pokok 4 dan ide penjelasnya. Ini ide pokok 5 dan ide penjelasnya. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah restatement atas tesis statement. Yang kedua restatement atas ide pokok. Nah, biasanya sebagai tambahan dalam kesimpulan itu seperti yang saya lakukan dan biasanya adalah ditulis ditambah saran. Silakan teman-teman ditambah saran untuk para pembaca. Kembali ke sini. Langkah selanjutnya adalah paragraphing. Itulah alasan mengapa saya meminta kepada kawan-kawan untuk menulis tesis statement, menulis ide pokok, menulis ide penjelas semua dalam kalimat sempurna supaya proses paragraphing ini mudah sekali, tinggal narik begitu. Nah, teman-teman semua, seandainya ini contoh punya saya, yang tadi yang hasil desain itu paragraphingnya ini, mematangkan keberagaman kita. Ini pendahuluannya, ini tesis statementnya sampai sini. Ini latar belakang penulisannya, latar belakang pemikirannya, dan ini teorinya kan. Dalam psikologi agama, ini teori pendekatan atau keilmuannya. Kemudian pembahasan, ini dia yang terdiri dari ide pokok dan ide penjelas yang sudah diparagrafkan. Karena punya saya ide pokoknya 5, maka minimal ide pokoknya ada 5. Kalau kegendutan kan bisa dijadikan 2 paragraf. Yang 5 itu mungkin ada yang kegemukan. Nah, kemudian itu dia kesimpulan, ini dia. Kesimpulannya, mungkin di sini kan, saya tambahkan kesimpulan dari paparan di atas. Ini kembali merestatement, tesis statement dan ide pokok. Dan di sini ada saran nih dari penulis. Oke. Pendidikan agama baik di sekolah, masyarakat maupun di keluarga agar tidak hanya menekankan pencapaian kesalehan individual, akan tetapi mengorientasikan pencapaian kematangan beragama. Itu pesan si penulis kepada pembaca. Demikian teman-teman untuk pekan ini. Teman-teman membuat atau memparagrafkan desain karya ilmiah kemarin yang masih numbering itu, yang masih pokok-pokok pikiran itu ditarik-tarik menjadi paragraf seperti contoh di sini. Teman-teman semua, itu step shortcut atau jalan pendek dari kita mendesain yang pertama, kemudian langsung memparagrafkan. Contoh yang saya berikan ke teman-teman, sebetulnya itu langkahnya masih beberapa langkah. Dari step pertama kerangka awal ini, saya sebagai penulis dan karena itu akan dimuat, tentu merevisi. Ini contohnya, merevisi desain tadi yang masih desain yang belum diparagrafkan itu. Ini saya revisi, saya baca lagi. Nah, yang merah-merah ini adalah revisi tambahan pengurangan pertama. Ini yang merah-merah. Ini step kedua saya merevisi. Ya, ini dia yang merah-merah. Kemudian setelah merevisi itu, langkah ketiga saya menambahkan saran di kesimpulan. Oke. Teman-teman juga mohon nanti ada saran di kesimpulan ya. Nah, yang merah-merah tadi ini. Nah, saya sudah memberikan saran di kesimpulan. Jadi teman-teman juga memberi saran ini. Sebelum itu juga, setelah itu saya juga nah ini dia. Sub supporting detail. Jadi kalau ada supporting detail, ada sub supporting detail untuk menambah ini. Kalau ada ide, ini kan ide pokok, di bawahnya ide penjelas, ya toh? Ini ada lagi sub dari ide penjelas. Tentu setelah kita membaca buku. Nah, nanti ini langkah selanjutnya. Langkah paragraphing. Setelah paragraphing itu nanti finishing a draft. Ya, ini ada draft. Oke, yang ditambah ungu-ungu ini ada finishing lagi, ini ungu-ungu ini tambahan-tambahan. Kemudian setelah itu final draft, blacking. Bagaimana ini blacking?
Nah, ini dia. Jadi sampailah ke final ini, last editing. Nah, last editing dari artikel saya yang sudah publish ini di sebuah tabloid nasional ini. Oke. Demikian teman-teman. Jadinya sebuah essay, sebuah makalah, sebuah artikel jurnal, bahkan sebuah buku itu harus berangkat dari kerangka atau desain yang benar yang kita praktekkan selama 8 minggu melalui 7 langkah itu. Insya Allah kalau teman-teman biasakan langkah ini, menulis apapun gampang sekali karena sudah ada kerangkanya, sudah ada guide-nya, sudah ada formatnya, tinggal membawa kerangka itu ke perpustakaan misalnya. Tinggal membawa kerangka ini print, tinggal bawa ke perpustakaan toh, nyari buku-buku yang terkait dengan ide pokok pertama. Nyari buku yang terkait dengan ide penjelas ini. Nah, setelah selesai itu ke ide pokok 2, ide penjelasnya, ide pokok 3, sedikit demi sedikit. Nah, gitu teman-teman penjelasan saya pekan ini. Dan yang paling penting teman-teman hanya paragraphing, belum ke seperti yang saya lakukan. Jadi teman-teman pastikan yang didesain kemarin itu, yang poin-poin sekarang ditulis dalam paragraf. Paragraf pendahuluan pasti terdiri dari minimal paragraf pendahuluan minimal ini 3. Paragraf isi ini dia ide pokok dan penjelas. Ini paragraf-paragraf berarti ini banyak isi. Kalau paragraf kesimpulan mungkin 2 karena ada saran yang merujuk ke sini dia. Saya tunggu teman-teman praktiknya di WAG kita. Saya akan download, saya akan sabar, saya akan baca. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.